Shalom pemirsa Klavos, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk menangkap suara Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Hagai pasal 1, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Demikianlah jauh firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan kita itu dia paling cemburu kalau saudara dan saya tidak hidup seperti apa yang ia inginkan. Dia mau kita mengutamakan dia di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan mau kita harus mengutamakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen dalam melakukan perjalanan hidupnya. Ketika ia diberkati Tuhan, dia tidak hidup lagi takut akan Tuhan. Ketika ia diberkati Tuhan dengan jabatan, dengan keuangan, dengan kekayaan, dia lalu hidup lupa akan Tuhan. Dia seolah-olah waktu pekerjaan, waktu yang dia pakai untuk bekerja mensita waktunya, sampai waktu untuk Tuhan pun tidak dia miliki, sehingga selalu saja memakai alasan tidak punya waktu dan lain sebagainya. Nah, tanpa saudara sadari, itulah tanda saudara lebih mengutamakan apa yang menjadi milikmu daripada apa yang harus diutamakan, yaitu Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan mau saudara dan saya pentingkan dia di atas segala-galanya. Dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Artinya kita menomorsatukan dia, bahkan kita mengutamakan dia dari apapun yang kita miliki di dalam hidup kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, karena dia cemburu kalau saudara dan saya lebih mementingkan apa yang menjadi milik kita daripada mementingkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, firman Tuhan mencatat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan datang berkata kepada kita lewat bacaan kita di saat hari ini, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Mari kita perhatikan keadaan kita. Apakah keadaan kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita ataukah tidak? Karena kalau hidup kita mengutamakan Tuhan, maka dampaknya akan kita alami dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, kita pun akan mengalami dampaknya. Nah, kita lihat lewat bagian bacaan firman Tuhan, apa dampaknya kalau hidup kita tidak memperhatikan Tuhan. Dikatakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya, apa yang saudara usahakan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, itu tidak akan pernah membawa kehidupanmu yang merasa puas dengan semuanya itu. Bahkan engkau akan merasa hidupmu kurang terus. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam kitab Hagai ini berbicara tentang pembangunan bait suci kembali. Tuhan mau umat harus kembali membangun baitnya. Mereka tidak sibuk dengan kepentingan mereka, tapi mereka mau membangun baitnya, bait Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Nah, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Ini tidak berbicara kita membangun gereja secara fisik saja, tetapi ini mau menjadi gambaran bagi saudara dan saya membangun bait Tuhan, yaitu kehidupan kita. Karena hidup kita ini adalah menjadi baitnya Tuhan. Mari kita membangun kehidupan kita, mengutamakan Tuhan, membangun Tuhan melalui kehidupan kita. Artinya, apapun yang kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita, pastikan kita mau bertumbuh terus di dalam Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar dalam hidup kita, itu yang harus kita lakukan terus di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara, saya percaya mengutamakan Tuhan di sini sekali lagi tidak berbicara saja soal fisik, tetapi bagaimana kehidupan rohani saudara. Saudara membangunnya itu di dalam hidup saudara, karena hidup saudara dan saya, tubuh kita adalah baitnya Allah itu sendiri. Mari kita bangun tubuh kita menjadi
bait Allahnya Tuhan. Biarkan Tuhan berdiam di dalam hidup kita, Dia bermanifestasi di dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita semakin memiliki pengenalan akan Tuhan. Sehingga saya percaya kehidupan kita yang terus dibangun di dalam Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka saya percaya apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai engkau bekerja, tetapi engkau merasa hidupmu kurang terus. Jangan sampai engkau menabung, dikatakan, tapi pundi yang kau pakai itu berlubang. Nah, mari saudara, kita bangun hidup kita terus dengan Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu. Saya percaya masing-masing orang pasti bisa memperhatikan keadaannya. Kalau engkau masih bersungut dengan hidupmu, kenapa hidupku kurang terus, kenapa hidupmu masalah terus, kenapa hidupku ini penuh dengan berbagai macam keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, dan hidupmu penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, itu tandanya engkau belum membangun bait Tuhan itu di dalam hidupmu. Tapi saya percaya kalau bait itu terbangun, maka semua yang saudara lakukan dan kerjakan pasti diberkati Tuhan. Dan Yesus memberkati kita. Mari kita bangun hidup kita terus dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk kami terus membangun hidup kami dengan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar kami dapat membangun hidup kami menjadi baitnya Tuhan. Kami tidak memperhatikan kehidupan kami secara jasmani saja, tapi biarlah kehidupan rohani kami terus membangunnya di dalam Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati.